ikutan sekarang Pak Misbah. Misbah sudah hadir? Siap, Pak Dokter. Siap, Pak Dokter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Misbah sudah upload ini? Eh, izin, Dokter. Sudah. Kenalkan nama saya Bismillah di Al Kausar dan ketemu lagi Pak Nana, murid siswa Pak dosen di Pusat. Oh iya iya benar benar benar. Pasti kok saya sering lihat nggak asing ya. Semester berapa sekarang Pak? Semester 4 ya udah ya? Semester 3 ya? Ini masuk kemarin, iya semester 3, Dokter. Nah, iya. Mudah-mudahan ya tepat waktu Pak, 4 semester selesai. Amin. Hmm. Siap, Pak Dokter. Mohon doanya. Amin. Oke baik. Hmm, kita mau Kak Misbah ya, karena Siap, di Pak Dokter. modul yang di submit ini atau yang di upload ini adalah eh, PBL dengan tema mengenal nama Nabi Muhammad sebagai, betul itu temanya Pak? Iya, eh, kalau PBL itu mengenal nama Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir umat Islam. Oke, mengenal eh, nama nama Nabi Muhammad itu apa ya Pak? Kok saya bingung. Bagaimana, Dokter? Nama-nama Nabi Muhammad apa? Sifat-sifatnya mungkin ya? Halo Pak Misbah. Iya, sifat Nabi Muhammad. Kalau nama juga sebenarnya banyak. Ya, ya si, ya, Oh iya ya, siap, oh siap. iya iya. Oke. Nah, mm, seperti tadi perbincangan kami sebelumnya, eh, model pembelajaran yang apa namanya dari materi ini mengenal Nabi, kemudian sebagai Nabi yang terakhir umat Islam, Bapak di sini menggunakan PBL. Eh, eh, Kenapa ya Pak, Pak memilih materi ini? Iya, izin menjawab, Dokter. Jadi, kenapa materi ini penting disampaikan kepada anak-anak? Kebetulan saya ini sekarang yang Diana mengajar di kelas rendah, eh, kelas 1, Dokter. Jadi, Hmm, untuk apa namanya, untuk mendoktrin anak-anak untuk dinilai di apa namanya di tataran nilai itu, nilai-nilai dari Nabi Muhammad itu harus diajarkan. nah, cara menyampaikannya gimana Pak? Cara Kalau tadi menyampaikannya, dulu kita dengan nyanyi, kalau Bapak dengan apa? ya cara menyampaikannya eh, agak mirip-mirip seperti dengan menggunakan. Sebenarnya kita lebih banyak mengimprov terkait dengan cara penyampaian materi. Ada yang menggunakan apa namanya lagu, nyanyi, Oh, atau menyampaikan dengan cerita. Bahkan di dalam Al-Quran, 60% itu Al-Quran memberikan clue, memberikan apa namanya cara untuk banyak ceritanya. Jadi lebih banyak kita menyampaikan cerita. Kalau lagu contohnya begini, dokter saya menyampaikan terkait dengan kepribadian Nabi Muhammad dan biografi Nabi Muhammad itu salah satunya menggunakan nyanyi, dokter. Contohnya Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, dan seterusnya itu, dokter. Artinya saya menjadikan apa namanya, menyiapkan instrumennya, dan instrumen ini bisa ngambil dari beberapa sumber, kemudian kita sampaikan, kemudian di kesempatan berikutnya nanti anak-anak kita mengajak mereka untuk nyanyi bersama-sama. Itu satu. Yang kedua, menggunakan cerita. Nah, luar biasa untuk apa namanya, eh, memberikan sugesti kepada anak-anak dengan cerita ini, insya Allah, karena anak-anaknya suka dengan cerita. mm, Kemudian yang berikutnya juga adalah menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang tubuh kita juga meyakinkan, kemudian kita sampaikan meyakinkan bahwa ternyata cerita
kenalkan pribadi-pribadi Nabi Muhammad itu ternyata sesuatu yang menyenangkan. Dokter. Baik, teori siapa yang Bapak pakai dalam penerapan eh, apa metode ataupun model tadi, Pak? Ya, sa- yang sangat relevan. Semuanya semua teori adalah relevan, tapi yang paling mendekati dengan teori ini adalah dengan teori humanistik. Eh, Humanistik karena anak itu kita jadikan mereka itu bukan sebagai benda, Hmm? tapi mereka kita jadikan mereka itu adalah manusia, memanusiakan manusia. Artinya mereka itu kita libatkan dalam segala kegiatan, kemudian mereka kita ajak mereka untuk apa namanya join join dalam cerita itu, kemudian dalam nyanyian itu, sehingga konsep atau tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian yang kedua, yang menurut saya dokter, yang paling mendekati adalah behavior juga. Itu di situ anak-anak behavior yang disponsori oleh Ivan Pavlov, Ivan Pavlov, kemudian Skinner dan John B. Watson itu bagi saya adalah penting karena di dalam proses belajar itu juga ada namanya reward and punishment. Jika anak-anak disertakan dalam kegiatan pembelajaran itu, tapi mereka apa namanya sibuk dengan dirinya, maka punishment itu bukan berarti punishment itu bukan berarti menghukum anak dengan sesuatu kita, tetapi kita memberikan apa namanya pilihan-pilihan pada dokter, pilihan-pilihan. Apalagi sekarang ini di kurikulum Merdeka itu tidak boleh ada hukuman fisik. Oh, Di sini guru atau kami sebagai pendidik itu mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu dia akan memutuskan sendiri. Kita menentukan pilihan-pilihan sehingga dengan pilihan itu saudara sendiri dan rela sendiri yang menentukan apa namanya satu hukuman. Yang kemudian bagi saya menarik itu behavior. kalau teori pembelajaran sosial nggak masuk, Pak. Gimana Pak Dokter? Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial masuk juga sebenarnya Pak Dokter. Karena teori pembelajaran sosial ini kan observasi ya, lebih banyak ke observasi, kemudian Demonstrasi. proses belajar. Iya, proses belajarnya di apa namanya dikembangkan di dalam namanya teori teori sosial ini. Eh, baik, berlanjut. Kalau tadi Bapak sudah tahu teori pembelajarannya, kemudian sudah menerapkannya, kemudian eh, tugas PJBL apa yang Bapak berikan untuk anak-anak kelas 1 SD, Pak? Tugas PJBL-nya ini mereka menyebutkan ini ya, kan kita sebelumnya menyampaikan apa namanya prolog pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Kemudian mereka akan mencoba untuk apa namanya meresume atau mengambil, apalagi anak-anak ini Pak ini Dokter, anak-anak ini kan sebenarnya masih 90% menduplikat kita. Ya, Menduplikat kita, saya sering bilang bahwasanya ketika guru yang di kelas bawah itu seperti artis, apa yang dikerjakan guru itu pasti diikuti anak-anak. Maka kita sebagai guru di kelas bawah ini 90% masih berperan untuk menyampaikan materi. Nanti ya setelah selesai baru anak-anak itu biasanya saya sampaikan untuk apa nih yang sudah kalian dapatkan dari materi ini. Kemudian mereka coba untuk biasanya menulis, kalau nggak menulis mereka langsung spontanitas menandatangan untuk menyebutkan. oke. Eh, Jadi proyeknya apa menulis tadi? Meminta anak menulis, Enggak, mereka ini menyebutkan apa yang sudah disampaikan. menyebutkan apa yang sudah disampaikan. Ya, Itu yang Bapak buat di ini di bahan PJBL. iya. Di bahan PJN itu ada juga namanya kalau diskusi itu kayaknya belum kondusif Pak. Iya, iya. Untuk Kalau SD belum inilah. iya, anak-anak di kelas 1 itu eh, belum belum kondusif dan masih belum bisa. Sehingga dengan apa namanya dengan PJBL paling-paling apa namanya metode itu Oke, Mas.
apa namanya hanya menyebutkan apa yang sudah diajar. Hmm. Oke, baik. Berikutnya, Pak. Sudah nyusun proposal PTK ya, Pak Misbah? Siap dokter, tapi baru sampai di bab 3. Ya, ya memang proposal bab 3. Kalau sudah bab 4 sudah hasil penelitian itu, Pak. Iya betul Pak dokter. Siap. Siap. Oke, judulnya apa ya, Pak Misbah? Izin Pak dokter. Jadi judulnya itu peningkatan hasil belajar agama Islam melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 1 SD atau Sarban dalam. Start. Apa itu, Pak? Ya, Kepanjangannya start. gimana dokter? Panjangannya apa, start? START itu kepanjangannya adalah Kan? Karena di iya, eh, student, student team, start itu student team achievement division. vision. Yes. Kenapa pakai itu, Pak? Tahu cara cara menggunakan eh, metode start itu gimana caranya, Pak? Caranya tuh pembagian kelompok Pak Dokter. Kelompok itu dibagikan beberapa kelompok kecil gitu ya. Kemudian eh, kelompok-kelompok kecil ini sebenarnya kalau di apa namanya dikorelasikan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya belum belum masuk juga, tetapi sebenarnya nggak jadi masalah. Ini hanya sebagai penelitian saja. Kemudian pembagian kelompok, kemudian anak-anak itu dimintai ini hampir mirip-mirip dengan jigsaw sebenarnya Pak Dokter. Eh, Cuk- start start mirip-mirip dengan jigsaw. Ya ada sih Iya, miripnya ada, Pak. mirip. Iya, Mirip kelompok ya, Pak ya. iya, mirip buat kelompok, kemudian mereka bekerja sama saling cari informasi satu sama lainnya. Oke. Terakhir, Pak, untuk start ini metode teori belajar siapa yang cocok untuk startnya sendiri ya? Ya, Berkelompok, teori, kemudian diskusi, ya, memahami materi, teori, ya. atau apa yang paling relevan? Yang paling relevan itu sepertinya humanis. Humanistik. Ada yang paling relevan lagi, Pak, di mana diskusi kelompok menjadi menjadi hal utama di situ. Kognitif. Yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme. Oh ya, Eh, kan konstruktivisme. teori yang Konstruktivisme. mengedepankan diskusi Iya, kelompok. Jean Piaget. Oh ya, ya. Yase dan Vygotsky tokoh utamanya, Pak. Iya, ikut. Siap, Di, dokter. siap. Oke, dari saya cukup. Disilakan Ustadz Parmin. Baik, terima kasih. Makasih. Pak Nurdin, Siap. berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi, yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW. Kebetulan kan, ya bukan kebetulan ya, di bulan-bulan ini kan eh, bulan Rabiul Awal ya, Rabiul Ya, Awal. Safar. Rabiul Awal ya. Bagaimana Rabiul Awal ya? Kemudian bagaimana Bapak mengajarkan materi itu tidak hanya di kelas, tetapi bisa keluar sebagai siar gitu lah. Ya, izin menjawab. Jadi sebenarnya memang betul konsentrasi kita di sini kan sebenarnya sebagai pendidik yang kita sampaikan dulu adalah bagaimana memperkenalkan apa namanya Nabi Nabi Muhammad kepada para peserta didik. Artinya konsentrasi kita apa namanya di dalam kelas. Kemudian jikalau ada apa relevansinya, ini ada relevansi, ada momentum ya, ada sifatnya khusus ya. Artinya di bulan ini juga kebetulan ada Rabiul Awal, ada kelahiran Nabi Muhammad di sana, ada momentum itu Maulid Nabi. Maka sebenarnya kita ini juga banser namanya
bahasa kita itu Pak Adi, mohon maaf, ini mobil itu namanya double gardan. Jadi bisa kita sampaikan di kelas, bisa kita dia sampaikan di pengajian terkait dengan mensiarkan agama. Demikian Pak. Ya, ya cukup. Terima kasih, Ustaz Misbah Nurdin. Silakan Ustaz. Ya, Pak Haji. Baik,